Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi hari yang indah ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, saya menyapa dan menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang hendak kita baca, kita renungkan bersama, terambil di dalam kitab Mazmur pasal 34. Ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15 yang berbunyi demikian. Hai anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup adalah anugerah terindah dari Tuhan. Oleh karena itu, hidup ini harus dinikmati. Arti kata menikmati sendiri berarti merasakan, mengecap sesuatu yang enak atau nikmat. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupan di dunia ini ada banyak tantangan yang terkadang membuat kita tidak dapat menikmati hidup. Berdasarkan Mazmur pasal 34 ini ayat 12-15, Raja Daud memberikan 3 kunci untuk dapat menikmati hidup dalam segala keadaan. Kunci tersebut bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Oleh sebab itu mari kita dengarkan baik-baik. Kunci yang pertama untuk bisa menikmati kehidupan dalam segala hal adalah menjaga perkataan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia adalah makhluk sosial yang setiap hari memerlukan interaksi satu dengan yang lain. Salah satu cara yang paling sering dilakukan adalah dengan berbicara atau berkata-kata. Setiap hari manusia berinteraksi dengan sesamanya melalui perkataan. Tidak heran jika hal yang pertama yang diajarkan oleh Raja Daud bagi orang yang mau memiliki umur panjang dan menikmati yang baik dalam hidupnya adalah dengan menjaga perkataan. Saudara-saudara terkasih, menjaga perkataan merupakan hal yang sama dengan perilaku menjaga kesucian. Sebab dengan menjaga perkataan kita dapat terhindar dari dosa yang dapat timbul dari perkataan yang salah. Dengan perkataan kita bisa mendatangkan teman. Namun dengan perkataan pula kita bisa mendatangkan musuh. Jika kita tidak dapat menjaga perkataan, maka akan ada banyak persoalan yang datang, sehingga kita tidak dapat menikmati hidup. Sebaliknya, dengan menjaga perkataan, maka akan lebih dapat menikmati hidup ini. Ada sebuah kata bijak dalam bahasa Jawa yang mengingatkan kepada kita bahwa aji ning diri ono ing lati, yang artinya adalah harga diri kita itu terletak pada lidah kita. Sebab apa yang keluar dari mulut seseorang berasal dari hatinya. Jika perkataan seseorang kotor dan sembrono, maka seperti itulah gambaran hati orang tersebut. Bapak, Ibu, para sahabat motivasi pagi yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini kita tidak bisa menyepelekan perkataan kita. Kita seringkali menganggap remeh perkataan kita. Ternyata perkataan kita mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Kalau kita tidak hati-hati, maka kita tidak bisa menikmati hidup ini. Justru hidup kita akan dipenuhi dengan kesukaran-kesukaran. Kunci yang ketiga untuk menikmati hidup ini adalah menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua yang diajarkan Daud agar kita dapat menikmati hidup dalam segala keadaan adalah dengan menjauhi kejahatan dan melakukan yang baik.
Salah satu dasar penting agar kita dapat menjauhi yang jahat adalah dengan berdoa kepada Tuhan. Doa membuat kita dapat menjauhi kejahatan, sebab dengan doa kita akan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga kita akan terus dimampukan untuk menjauhi kejahatan, dan kita akan dimampukan Tuhan untuk mampu melakukan kebaikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang melakukan kejahatan tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Dia akan terus dikejar rasa bersalah dan pada akhirnya tidak dapat menikmati hidup. Sebaliknya, orang yang melakukan kebaikan akan mendapat sukacita dan kebahagiaan dalam hatinya. Melakukan kebaikan bukanlah sesuatu yang secara otomatis ada dalam diri manusia. Firman Tuhan berkata bahwa semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kecenderungan manusia adalah berbuat jahat dan bukan berbuat baik. Oleh karena itu, melakukan kebaikan perlu dilatih dengan cara melakukan kebaikan secara terus-menerus sampai itu menjadi sebuah kebiasaan dan pada akhirnya menjadi karakter kita. Saudara-saudara, ketika kita telah dapat menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, maka kita akan dapat menikmati hidup ini. Tidak ada rasa khawatir dan takut yang disebabkan kejahatan yang kita lakukan. Namun sebaliknya ada kebahagiaan, ada sukacita dalam setiap kebaikan yang kita lakukan. Yang ketiga, kalau kita mau menikmati hidup ini, kuncinya adalah menjaga perdamaian. Para sahabat yang diberkatin Tuhan, hal terakhir yang diminta Daud agar kita dapat menikmati yang baik dalam hidup ini adalah menjaga perdamaian. Dalam dunia ini, menjaga perdamaian di seluruh dunia merupakan tugas dari organisasi PBB. Organisasi tersebut akan selalu berusaha menjaga perdamaian dunia dengan menengahi berbagai konflik yang muncul di antara negara-negara di dunia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika wabah corona melanda dunia, maka muncul istilah berdamai dengan corona. Artinya bukan menyerah dengan corona, namun mulai beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan protokol kesehatan yang sehubungan dengan virus corona. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perdamaian yang dimaksud Daud bukan hanya sekedar perdamaian di luar diri kita. Perdamaian yang dimaksud Raja Daud agar manusia dapat menikmati hidup adalah perdamaian yang dari dalam diri sendiri. Perdamaian yang tidak tergantung dari situasi dan keadaan di luar kita. Daud sendiri menulis Mazmur pasal 34 ini dalam keadaan yang tidak baik. Ketika Daud dikejar oleh Saul yang hendak membunuhnya, namun Daud masih bisa berkata dalam Mazmur 34 ayat yang ke-9, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, dan masih mampu mengajarkannya bagi kita semua di pagi hari ini." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perdamaian yang dimaksud Daud untuk dapat menikmati hidup adalah berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri sendiri, atau juga berdamai dengan masa lalu, serta berdamai dengan orang lain. Berdamai dengan Tuhan artinya kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan dengan cara melakukan perintahnya dan senantiasa menjauhi kejahatan atau dosa. Daud melakukan itu dalam hidupnya. Dia selalu bertanya setiap kali akan mengambil keputusan dan segera bertobat ketika melakukan kesalahan. Seperti pada kasus dengan Batseba, istri Uria, Daud selalu menjaga perdamaiannya dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bila seseorang tidak dapat berdamai dengan masa lalu, akan sulit baginya untuk meraih janji Tuhan dan menikmati hidup ini. Daud dan beberapa tokoh Alkitab lainnya pun harus mengalami proses berdamai dengan masa lalu sebelum akhirnya dapat meraih janji Tuhan serta menikmati segala yang baik dalam hidupnya. Konflik dan gesekan dengan orang lain dalam hidup ini merupakan sebuah keniscayaan, tetapi perdamaian adalah hal yang harus terus-menerus diupayakan. Kita memang tidak dapat mencegah orang lain memusuhi kita, namun kita dapat menjaga diri kita untuk tidak membenci mereka.
Daud tetap menganggap Saul sebagai orang yang diurapin Tuhan, seorang raja, seorang bapak, dan teman bagi Daud meskipun Saul memusuhinya dan terus berupaya membunuh Daud. Hal ini membuktikan bahwa perdamaian dengan orang lain tidak bergantung dari sikap orang lain terhadap kita, tetapi sikap kita untuk tetap menjaga kedamaian dengan orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita semua di pagi hari ini, supaya kita dapat menikmati hidup kita dalam segala keadaan. Kebaikan Tuhan akan kita alami. Kita akan mampu menikmati hari-hari kita, meskipun tetap ada tantangan, meskipun tetap ada persoalan. Tetapi ketika kita taat melakukan firman Tuhan, maka kita akan ditolong Tuhan. Kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk menikmati seluruh kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, mari sepanjang hari ini kita jalani seluruh tugas tanggung jawab kita. Kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan penuh sukacita. Jangan lupa berbahagia, karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Tuhan siap menolong, Tuhan siap memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua sepanjang hari ini. Haleluya. Amin.